Halo minasang, apa kabarnya? Geng Kika. Oke, kali ini gue akan membahas tentang movie One Piece yang ke-13, yaitu One Piece Gold. Rilis pada pertengahan Juli tahun 2016. Movie ini juga rilis pada versi komiknya di Jepang. Pembuatan movie ini tetap di bawah penanganan Eiichiro Oda. Ya, langsung saja simak video berikut ini ya. Pertama, Luffy dan nakamanya berlabuh di sebuah tempat atau kota yang sangat megah. Mungkin lebih tepatnya sebuah negara yang berbentuk kapal. Negara ini juga diakui oleh pemerintah dunia. Di kota ini merupakan kota hiburan terbesar di dunia dan selalu gemerlap karena sangat mencolok berwarna emas. Nama lokasinya adalah Grand Tesoro. Seketika Luffy dan nakamanya masuk, mereka dihujani debu emas dan gemerlap emas di mana-mana. Bahkan air yang mengalir di dalam kota pun juga merupakan emas yang berbentuk cairan. Tentu saja ini membuat Nami jadi bahagia. Next, Luffy dan kawan-kawan masuk dan ingin mencoba hal-hal yang ada di dalam kota, termasuk permainan judinya. Lalu mereka disambut oleh anak buah dari villain utamanya yaitu Bakara. Nanti gua akan jelasin kemampuan buah iblis dari Bakara. Bakara menyambut Luffy dan kawan-kawan sebagai tamu VIP. Luffy dan kawan-kawan mencoba berbagai atraksi. Yang paling seru adalah Luffy mengikuti pertandingan balapan bersama Usopp dan Chopper. Dan ada menonton pertandingan dan juga ada scene Robin yang selalu menang judi. Bakara kemudian mengajak mereka ke tempat villain utamanya dari movie ini sekaligus pemilik dari negara yang berada di sebuah kapal yang lebarnya bisa mencapai 10 km ini. Ketika perjalanan menuju ke tempatnya, mereka bertemu dengan salah satu anak buah dari bos villainnya, yaitu Tanaka, yang merupakan kepala penjaga keamanan. Dia memiliki buah setan Nuke Nuke Nomi, di mana dia bisa menembus benda padat termasuk dinding dan lantai. Inilah kenapa dia cocok sebagai kepala keamanan. Mereka sampai di lantai di mana bos villain berada. Namanya adalah Girudo Tesoro. Pemilik buah setan Goru Goru Nomi, di mana dia bisa memanipulasi emas. Buah iblis ini termasuk jenis paramesia. Ia dapat menggunakan kekuatan ini untuk membuat air mancur emas yang besar, menanamkan debu emas, dan bahkan bisa merubah tubuh seseorang menjadi patung emas. Kemudian salah satu krunya ada yang bernama Dice. Dia tidak mempunyai kemampuan buah setan, namun dia memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat, terutama di bagian kepalanya. Dia menggunakan senjata kapak. Konyolnya, dia lebih sering membenturkan kepalanya ketika bertarung. Dia juga yang mengatur judi di kelas VIP. Kemudian juga ada Karina, yang merupakan teman main Nami waktu dulu dia masih menjadi pencuri. Tujuan Karina adalah ingin merebut harta Girudo dengan menjadi kru Girudo Tesoro. Luffy mengikuti judi di ruangan VIP. Luffy selalu menang dan mendapatkan uang banyak di sana. Kemudian Girudo menantang Luffy untuk bermain dengannya dengan imbalan Luffy akan mendapatkan 10 kali lipat jika dia menang. Tentu saja Luffy dan Nami setuju. Kemudian Bakara menepuk pundak Luffy. Di sini kekuatannya langsung aktif. Bakara memakan buah setan Raki Raki Nomi. Yap, benar. Raki itu laki, yang berarti keberuntungan, di mana dia bisa mencuri keberuntungan orang lain dengan menyentuhnya. Dengan mencuri keberuntungan, Bakara sendiri bisa menjadi sangat beruntung, yang membuatnya hampir tak terkalahkan di setiap pertempuran. Di sini keberuntungan Luffy diambil oleh Bakara. Ketika dadu dimainkan, ternyata benar Luffy kalah gara-gara Bakara. Bukan itu saja, Luffy dapat apes yang sangat beruntun. Dimulai dari perut yang sakit, terpleset kulit pisang, hingga terjatuh. Kemudian nakama Luffy mulai melawan. Bakara pura-pura terjatuh dan minta tolong Sanji. Tamat sudah riwayat Sanji, di mana keberuntungan Sanji juga diambil oleh Bakara. Karena ya Sanji menghampirinya. Namanya juga Sanji. Zoro berusaha melawan Girudo tapi tubuhnya tiba-tiba menjadi emas dan sulit bergerak. Dari awal, siapapun yang masuk ke kota ini akan dihujani emas, di mana Girudo bisa memanipulasi debu-debu emas yang menempel di tubuh seseorang yang telah masuk di wilayahnya. Kemudian Girudo menjadikan Zoro sebagai sandera agar nakama Luffy bisa menebus utangnya karena kalah judi, yaitu sebesar 320 juta berry.
Gerudo mempunyai kuasa yang kuat, di mana di negaranya ada Tenryubito yang tinggal dan bahkan dia bisa membuat CP0 menuruti perintahnya. CP0 Rob Lucci meminta kapal perang Marine untuk dikirimkan ke Grand Tesoro. Bahkan dia atau si Rob Lucci ini berani meminta ke Akainu langsung. Karina akhirnya menemui Luffy dan kawan-kawan untuk melakukan misi bersama, yaitu misi penyelamatan dan pencurian di brankas terbesar yang berada di menara. Sekali lagi Karina hanya melakukan penyamaran dengan menjadi kru Gerudo untuk bisa merebut hartanya, dan Karina merupakan teman lama Nami. Ketika di hari H di mana misi dilakukan berdasarkan arahan dari Karina dan Nami, seperti biasa, kapten kita, si Luffy, tidak melakukan misinya secara mulus. Bahkan dia tidak tahu misinya itu detailnya seperti apa. Hingga akhirnya Luffy dan Franky ketahuan dan bertarung melawan Gerudo. Ya, tapi dia langsung kalah dan dijebloskan ke penjara bawah tanah oleh Tanaka. Di penjara bawah tanah hanya berisi gurun dan gedung emas. Luffy bersama Franky juga mereka bertemu Race Max, pejudi handal legendaris yang merupakan anggota dari Revolusi Army, dan bertemu juga dengan orang-orang yang terjebak di sana. Akhirnya mereka mencari jalan keluar dengan mencari pompa air yang berada di bawah lantai dari gurun emasnya. Ya, ini agak aneh sih penjaranya sebenarnya. Mereka harus mencari pompa air laut untuk melepaskan borgol emas di tangan Luffy dan membersihkan semua debu emas yang ada di tubuh mereka. Bukan itu saja, pompa air ini menjadi kemenangan Luffy nanti. Karena emas yang berada di tubuh mereka atau emas-emas yang ada di kota tersebut akan hilang atau terhapus karena air laut. Yang seperti kita tahu, air laut merupakan musuh alami para pengguna buah setan. Air laut ini juga bisa menetralisir buah setan dari Gerudo. Kelompok Nami dan Karina tiba di puncak menara, di mana Zoro akan dieksekusi oleh Gerudo. Kemudian Gerudo menangkap seluruh kru Luffy dan bersiap-siap mengeksekusi Zoro. Gerudo cukup mudah untuk melawan mereka karena dia bisa memanipulasi dan mengatur emas di sekitar mereka. Pompa air yang berhasil dibuka oleh Franky dan Luffy akhirnya mengalir hingga ke puncak menara, membuat emasnya terkena air laut dan membuat kemampuan Gerudo tidak efektif. Disinilah awal pertarungan antara Luffy dan kawan-kawan melawan Gerudo dan pasukannya. Diawali Luffy yang juga terseret air mancur tersebut. Seperti kebanyakan villain, Gerudo juga mempunyai masa lalu yang kelam. Terlahir dari keluarga miskin, mencintai seorang budak Tenryubito dan berusaha untuk melepaskannya, namun gagal karena Gerudo miskin. Di sini dia menjadi semakin terobsesi dengan uang. Dia pernah berurusan dengan Don Quixote do Flamingo yang melelang buah setan Goru-Goru no Mi. Hingga akhirnya Gerudo berhasil mencuri dan memakan buah tersebut. Kemudian terjadi pertikaian antara Doflamingo dan Gerudo, namun Doflamingo gagal mengalahkannya. Hingga akhirnya mereka berdua menjadi partner bisnis. Emang bener ya, orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Hehehe. Lanjut ke pertarungan antara Luffy dan kawan-kawan melawan Gerudo dan pasukannya. Tanaka melawan Sanji dan Robin, di mana Tanaka ini cukup merepotkan karena dia dapat menembus lantai dan menembak-nembak. Bakara melawan Usopp, Chopper, dan Brook. Bakara mencuri keberuntungan dari krunya sendiri, di mana stok keberuntungannya semakin bertambah. Hanya dengan menjatuhkan koin berkali-kali, dia bisa membuat Usopp, Chopper, dan Brook terkena sial yang bahkan tidak masuk akal. Dice 1 lawan 1 melawan Zoro, di mana kemampuan Dice di-upgrade dengan armor emas dari Gerudo. Pertarungannya cukup seru sebenarnya, tapi Gerudo campur tangan membuat Zoro cukup kewalahan. Gerudo akhirnya menjadi raksasa yang terbuat dari emas dan menantang Luffy untuk 1 lawan 1. Luffy mengeluarkan Red Hawk dan Gear 3-nya. Di tengah pertarungan ada kapal angkatan laut yang menembakkan meriam ke Gerudo di bawah kepemimpinan Rob Lucci.
Hal ini dilakukan karena Tenryubito menelpon Rob Lucci karena mereka panik dengan kegaduhan yang dibuat oleh Girudo. Namun, Sabo datang untuk menghalangi Rob Lucci ikut campur pertarungan Luffy dan Girudo. Kelompok Luffy akhirnya bisa comeback melawan Girudo dan pasukannya. Luffy menghajar Girudo dengan gear 4-nya. Tanaka akhirnya bisa dihentikan Robin karena Tanaka tidak tahu kemampuan Robin. Dan akhirnya Tanaka dihajar habis-habisan oleh Sanji. Kemudian Bakara. Ketika melempar koinnya, Usopp menembakkan karung yang isinya adalah mesin jackpot dan mengarahkannya ke koin yang dilempar Bakara. Ya, cerdas juga sih Usopp. Tentu saja keberuntungan Bakara habis karena koin yang dilempar keberuntungannya habis oleh mesin jackpot tersebut. Kemudian Usopp menembakkan wajah Bakara dan dia kalah. Zoro menghadapi Dice yang mengambil 2 pedangnya. Akhirnya terjadilah battle epic antara Zoro dan Dice, di mana Zoro dapat mengalahkan Dice hanya dengan 1 pedangnya. Girudo sudah mulai kewalahan. Dia menunjukkan buah setannya sudah sampai tahap awakening, di mana dia membuat lautan emas di kotanya, membuat semuanya tidak bisa bergerak. Kemudian Luffy menghajar Girudo dengan Leo Rex bazooka-nya. Benturan sengit terjadi antara Girudo dan Luffy. Akhirnya Girudo kalah hingga terhempas ke kapal di mana Rob Lucci dan Sabo sedang bertarung. Oke, menurut gua movie ini lumayan bagus. Tapi jika dibanding dengan Stampede, gua lebih suka Stampede. Kekurangannya adalah ceritanya menurut gua agak membosankan dan pertarungannya ya biasa-biasa saja sih. Ya itu pendapat gua. Kalau kalian penasaran dan kalian ingin nonton, ya silahkan nonton saja. Sekian dari video gua harap kalian enjoy. Minasang konnichiwa, perkenalkan nama gua adalah Bintar. Welcome to my channel Hatsugashira. Nah, gua adalah pembelajar bahasa Jepang dan seseorang yang suka dengan hal-hal di Jepangan. Di channel Hatsugashira ini akan menyediakan konten-konten menarik seperti review, teori, opini mengenai manga dan anime, kemudian film dan dorama, game-game Jepang, dan semua hal-hal yang berbau dengan Jepangan. Bagi kalian yang suka dengan hal-hal berbau Jepangan, kalian harus subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa untuk komen, share ke teman-teman kalian yang wibu, otaku, dan teman-teman kalian yang suka dengan Jepangan. Oke, arigato.